Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat kembali melakukan pertemuan perkuliahan. Kali ini adalah kita pertemuan yang kedua ya. Ya, Bu. Hari ini saya akan menerangkan apa yang dimaksud dengan opini publik. Bentar ya, Bu. Oke, di sini ada pendapat dari Kutlik and Center di dalam buku Sastro Putro. Dia mengatakan bahwa opini publik itu adalah akumulasi pendapat individu. Jadi akumulasi itu artinya adalah pendapat-pendapat individu yang dikumpulkan, gitu ya, yang dikumpulkan tentang suatu pembicaraan. Artinya ada isu tertentu ya. Kalau tidak ada isu tertentu, itu bukan merupakan opini. Itu hanya omong kosong biasa, hanya pepesan saja. Artinya gini, kalau misalnya apa kabar gini, itu kan nggak ada artinya ya, nggak ada maknanya. Kemudian kita ngerumpi sama-sama, ngegosip sama-sama misalnya gitu ya, gibah sama-sama, itu bukan termasuk di dalam opini, karena kita tidak mengeluarkan pendapat kita tentang satu permasalahan, ya. Kemudian di sini masih menurut Kutlik and Center itu berpengaruh terhadap sekelompok orang. Jadi artinya gini, saya taruh tentang opini orang terhadap IBM. Orang lain mengatakan bahwa masuk di IBM itu sulit loh, soalnya ada tes baca Al-Qur'annya gitu. Kemudian itu dari mulut ke mulut nih, opini dari orang yang di belakang kan, kemudian dari lulusan SMK mana, SMA mana yang ada di Bekasi. Itu dia mempengaruhi sekelompok orang. Siapa sekelompok orang itu? Kita adalah Sivitas Akademika IBM. Kenapa? Begitu misalnya Mas Ari dikenali, kamu kuliah di mana IBM? Wah, kamu baca keluarnya hebat dong, gitu kan? Pasti, karena apa? Opini publik yang beredar di luar itu adalah ketika mau masuk ke IBM harus dites untuk lulus baca Al-Quran. Jadi itu yang dimaksud dengan akumulasi pendapat sekelompok orang, ya. Kemudian di sini Clyde dalam Sumarno dia mengatakan bahwa penilaian sosial mengenai suatu masalah. Saya ambil contoh misalnya gini. Beberapa waktu yang lalu ada isu tol mau dinaikkan harga tol, ya nggak sih? Iya. Kemudian ada pendapat masyarakat yang pro dan kontra. Itu adalah yang berkehidupan sosial kita. Kenapa? Melingkupi orang banyak. Yang lewat di tol itu belum tentu orang kaya. Kenapa? Mungkin dia adalah supir angkutan umum. Artinya dia yang sewa truk-truk itu kan disewakan kan. Nah, itu kalau dinaikkan sementara operasionalnya dia tidak dinaikkan dari perusahaan, artinya dia nombok dong, ya kan? Nah, itu yang dibilang penilaian sosial. Dia berkehidupan sosialnya mempengaruhi orang lain gitu kan terhadap isu-isu yang ada. Kemudian harga minyak goreng yang katanya naik gitu. Itu mempengaruhi kehidupan orang banyak. Semua, mulai dari si kaya, si miskin, si biasa-biasa aja gitu kan, mereka akan terpengaruh ketika harga minyak goreng naik. Kemudian opini-opini itu bermunculan yang mengatakan, beberapa mengatakan pemerintah tidak peduli dengan kehidupan masyarakat, ya nggak sih gitu. Karena katanya kalau di orang Indonesia itu kan kalau nggak makan gorengan belum makan gitu kan, nggak ada kerupuk gitu kan, terus nggak ada tempe goreng gitu kan, nggak ada mendoan. Nah itu dia dimaksud di dalam penilaian sosial terhadap suatu permasalahan. Kemudian di sini dari Iris di dalam Susanto dia mengatakan pendapat yang harus dinyatakan terlebih dahulu. Jadi misalnya gini, Pak Jokowi baru punya wacana bahwa BPJS akan dinaikkan, baru wacana loh, baru bilang saya berencana BPJS dinaikkan. Kenapa? Harga obat-obatan sekarang mahal. Mau obatan generika atau obat-obat yang memang asli gitu kan, yang bukan non generik ya artinya. Baru ngomong gitu aja nih Pak Jokowi, opini publiknya udah banyak banget. Adalah yang mengatakan pemerintah semakin menekan masyarakat, ya nggak sih? Iya. Kemudian adalah yang mengatakan bahwa orang
dilarang sakit karena harga obat makin naik, ya kan, gitu. Tapi itu baru yang dilontarkan loh, baru dinyatakan, belum menjadi sesuatu yang ditetapkan keputusan. Iya benar Mbak, belum menjadi keputusan, baru bilang saya punya wacana, gitu. Jadi dari 3 pendapat ini kita tahu bahwa ternyata sedemikian hebatnya ya pengaruh opini itu terhadap kehidupan kita, baik kehidupan kita yang individu maupun kelompok ataupun masyarakat. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Oke, saya lanjut ya. Kemudian di sini ada ciri-ciri opini publik. Yang pertama ada isi, ada arah, dan intensitas. Artinya ada isi ya, ada isi yang mau kita nyatakan, yang mau kita sampaikan. Kemudian arahnya kemana nih? Arahnya mungkin untuk perbaikan, maksudnya untuk perbaikan, untuk kesejahteraan, untuk pengembangan. Di sini maksudnya adalah arah pembangunan atau pengembangan dari opini yang akan dilemparkan itu, ya. Kemudian di sini intensitasnya. Kadang-kadang intensitas itu artinya seberapa kontinunyakah opini publik itu atau opini itu disampaikan atau dilontarkan. Seperti misalnya harga minyak goreng. Ternyata nggak cuma di Bekasi aja yang protes nih ibu-ibunya, tapi di Cirebon iya, kemudian di Semarang iya, di Jogja iya. Nah itu menunjukkan intensitas seringnya orang-orang atau banyaknya masyarakat yang mereka tidak setuju atau menyatakan bahwa jangan dong naikin harga minyak goreng, kami ini udah susah nih. Itu baru opini ya, gitu. Itu yang dimaksud dengan intensitas. Ternyata nggak hanya satu kota, tapi banyak orang-orang di kota-kota lain yang memang menyatakan opini tersebut. Paham ya? Oke, kemudian di sini kontroversi menandai opini publik. Ada orang yang setuju dan tidak setuju. Kontroversi itu kan artinya ada orang yang kontra ya. Pasti dong ketika saya mengatakan gini, IBM itu bagus loh, ini menurut saya, versi saya. Tapi ada orang yang kontra. Misalnya bilang, enggak, saya bilang IBM bagus, buktinya bla 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 bla. Tapi saya juga punya bukti dong ketika saya mengatakan IBM bagus. Buktinya mahasiswanya itu dapat beasiswa loh dari pemerintah, gitu kan. Kemudian mahasiswanya itu menang lomba loh di sana sini, gitu. Nah, tapi ketika ada opini yang kontroversi, itu kita harus bisa mensiasati. Gimana caranya supaya yang kontroversi itu menjadi tidak kontroversi? Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin? Yang kontroversi? Ya. Saya mau nanya dong Bu, kalau misalkan di masyarakat itu kan ada banyak berita-berita gitu. Misalkan kalau di lingkungan kecil aja deh, ada kenakalan remaja gitu kan, terus warga nggak suka gitu. Tapi masyarakat itu menyikapinya dengan melakukan razia kepada remaja-remaja yang nongkrong malam-malam. Cuman mereka memberikan kan secara fisik gitu. Menurut Ibu gimana kalau kayak gitu? Soalnya kalau dari saya pribadi, contoh memberi hukuman secara fisiknya itu terlalu berlebihan. Kayak misalkan mereka dirazia malam-malam jam 9 itu pas ketahuan sama warga atau masyarakat yang nongkrong, mereka disuruh rolling dari berapa ratus meter, karena ratusan meter itu kan lumayan ya, kalau berlebihan menurut saya. Ibu gimana? Karena itu cukup kontroversi kayaknya. Gitu. Oke, makasih Mas Ari. Saya coba jawab ya teman-teman. Jadi gini, di kehidupan kita masyarakat kan kita nggak cuma sendiri ya, gitu. Ketika ada perilaku kita atau sekelompok orang yang membuat resah masyarakat, gitu. Oke lah, pasti akan ada tindak lanjut. Pasti dong masyarakat itu pertama akan bilang ke ketua RT, kemudian ketua RT akan menindaklanjutinya dengan survei kan, atau melihat nih, benar nggak sih mengamatinya gitu kan, benar nggak sih apa yang dilaporkan oleh warga saya ini, ada nih sekelompok anak muda yang hobinya nongkrong nih malam-malam. Kemudian misalnya Pak RT-nya melihat sendiri kan gitu ya Mas Ari, oh benar ternyata nih ada anak muda yang nongkrong, senang aja nongkrong gitu. Tapi dilihat
nongkrongnya anak muda itu bikin keonaran atau tidak. Ketika itu tidak bikin keonaran, maksudnya hanya ngobrol biasa, duduk biasa, dan tidak ada hal-hal negatif yang mereka lakukan, seperti misalnya narkoba ya. Ya mungkin mereka hanya dapat pengarahan aja. Ini udah jam malam, gitu kan. Kalian masih anak sekolah, lebih baik pulang deh. Gitu, lebih baik belajar lagi di rumah, gitu kan. Jangan menimbulkan keresahan masyarakat, gitu. Tapi kalau mereka benar-benar melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri kah atau narkoba kah, gitu kan, atau misalnya mereka nyanyi malam-malam di jalan gede, gitu kan, berisik banget, nah itu baru kita boleh melakukan hukuman mungkin secara fisik, tapi nggak ekstrim gitu ya Mas Ari ya. Artinya kita memberikan hukuman yang memang bisa membuat mereka jerah dan mereka punya aktivitas yang positif. Misalnya apa? Kita berikan mereka hukuman untuk membersihkan masjid, pekarangan masjid kah, terus kemudian toilet-toilet di dalam masjid, gitu kan. Jadi itu kan hukuman yang positif. Mereka diberdayakan untuk ke arah yang lebih positif. Jadi hendaknya seperti itu ya Mas Ari. Jangan karena kita merasa bahwa ini bersih nih, udah terus kita semua masyarakat setempat itu melakukan tindakan menganiaya, menghakimi sendiri. Iya, menghakimi sendiri. Paham ya Mas Ari ya? Makasih Bu. Oke, lanjut. Kemudian di sini opini publik itu memiliki volume berdasarkan kenyataan. Jadi gini, pernah nggak sih kita dengar polling kalau lagi politik? Iya kan? Pemilu, baik itu pemilu tingkat daerah maupun nasional ya. Nah, polling inilah yang disebut di opini itu dia punya volume. Jadi kita bisa melihat siapa yang mendukung si A, B, C, gitu kan. Dan itu kan terus meningkat atau bahkan bisa terjadi penurunan ya, tergantung dari alatnya itu kan, alat pollingnya itu ya. Nah, itu yang disebut dengan opini itu punya polling atau punya volume ya. Kemudian di sini kita tidak dapat mengatakan seberapa lama opini publik itu muncul. Artinya gini, yang tadi saya balik yang harga minyak ya, minyak goreng. Terus kemudian pemerintah mengambil tindakan bahwa diberikanlah operasi pasar, harga minyak goreng dikembalikan dengan normal, tapi dengan kurun waktu tertentu nih, hari apa, jam berapa, dan tunjukkan dong KTP-nya, ya kan? Kalau nggak KTP kan KK, di situ kan atau rekening listrik, gitu. Di situ kan ada kita bisa lihat ya, ini orang mampu atau nggak mampu, ya kan? Nah, dari situ kita bisa melihat. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu selama beberapa hari dan bergantian daerahnya. Kalau kita melihat sikap seperti itu, artinya di sini kita tidak bisa menjamin bahwa opini ibu-ibu yang resah dengan kenaikan harga minyak goreng itu akan sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, nggak bisa. Kalau itu sudah ditindaklanjuti sedemikian cepatnya oleh pemerintah, otomatis opini itu cepat hilang, kembali normal. Contohnya beberapa waktu yang lalu saat pandemi ya, saat COVID, itu kan banyak orang yang meninggal ya sebelum adanya vaksin, ya kan? Kemudian muncullah vaksin. Waktu itu vaksin yang pertama ya, kalau nggak salah. Awal munculnya vaksin itu banyak opini yang kontra. Ya. Orang bilang gini, buat apa disuntik kalau toh nanti akhirnya setelah suntik saya juga kena juga, gitu. Terus pemerintah kan selalu membuat sosialisasi ya, bahwa orang yang divaksin itu belum tentu dia terhindar. Vaksin itu sifatnya hanyalah meminimalkan dampak dari COVID. Contohnya untuk menekan angka kematian. Tetap, misalnya gini, tetangga saya ada yang divaksin gitu kan, beberapa bulan kemudian dia kena, tapi dia nggak separah orang yang belum divaksin. Dia cukup istirahat, vitamin, kemudian suplai makanan bergizi, istirahat benar-benar gitu kan, bed rest, artinya kemudian udah dia bisa kembali sehat kembali. Nah, itu terus disosialisasikan oleh pemerintah melalui apa? Melalui media sosialnya, kemudian melalui berita-berita
lalu melalui running text, ya kan, kemudian juga melalui IG-nya pemerintah, ya, sosial medianya. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita tidak dapat memprediksikan seberapa lama opini publik itu ada di masyarakat. Oke ya, lanjut ya. Kemudian di sini ada karakteristik opini. Menurut Stacey dalam Sumira, dia mengatakan bahwa opini itu secara individu, dia menampilkan fisik dan emosional. Coba kita lihat ketika terjadi demo 98, itu adalah bentuk opini masyarakat yang sudah terlalu gerah dengan namanya pemerintahan Soeharto saat itu. Gitu. Akhirnya mereka bergerak secara emosional karena mereka, kita udah ngomong baik-baik nih, ternyata nggak mesti apa nih, ya udah mereka tindakan yang agak anarkis ya gitu. Nah sebenarnya kita tidak mengharapkan nih ada emosional, tapi kita cukup dengan fisik misalnya. Yang fisiknya aman adalah ketika 212. Kalau yang benar-benar tidak ditumpangi ya, artinya 212 itu mereka tertib banget. Saatnya sholat mereka sholat, ya kan. Kemudian ada pembagian makanan gitu kan, semuanya dapat. Kemudian pada saatnya pulang mereka berjanji nih pulang sebelum 5:30, mereka sudah pulang jam 5. Tapi karena ada oknum, ya terjadilah huru-hara yang tidak kita inginkan seperti itu ya. Kemudian di sini lingkungan dan gaya hidup. Ketika COVID mal-mal pada tutup, kaum sosialita tidak bisa belanja, nggak bisa shopping. Mereka tuh di IG-nya, kemudian di FB, di TikTok mereka pusing mau belanja kemana, pusing mau hangout kemana gitu. Sementara buat kita nih yang tidak terbiasa dengan mall, maksudnya ke mall itu paling sesekali aja ya. Kalau kita lagi ingin banget, bukan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, ya gitu. Ya udah tutup, aja. Biasa gitu. Ya udah kita kayak di HP kan, Shopee, Lazada, ya masih gitu kan. Tapi buat orang-orang sosialita yang kebiasaan jalan gitu kan, wah mereka udah pusing banget. Gak bisa keluar negeri, udah mati gaya mereka nih, ya kan. Kemudian gak bisa refreshing, mau ke puncak aja nggak boleh, gitu ya. Ditutup kan. Kecuali kalau ada surat perjalanan dinas ya, baru itu boleh. Saking ketatnya itu yang dinamakan dengan gimana sih opini itu mempengaruhi lingkungan kita, gaya hidup kita, culture-nya kita. Kalau kita terbiasa dengan habitnya kita untuk hangout, akhir pekan nih weekend hangout, ya udah. Begitu kemarin pandemi, udah kita benar-benar yang mati gaya ya, gitu kan. Nggak ada kegiatan, boring. Sementara nih masyarakat kayak kita yang biasa-biasa aja, mereka justru kreativitasnya tinggi. Contohnya ada tanaman hidroponik yang nggak sih? Terus kemudian lele yang di ember, yang di drum, gitu. Nggak harus dengan pan, ternyata bisa dengan seperti itu, ya kan? Kemudian di sini ada pendidikan, tingkat dan kualitas pendidikan seseorang. Artinya seseorang yang mempunyai pendidikan entah itu rendah, sedang atau tinggi, itu biasanya akan mempengaruhi bagaimana dia menyampaikan opininya, ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, Bu, saya mau nanya tentang yang tadi tingkat dan kualitas ya. Kalau saya mengangkat isu yang kemarin Bu, yang soalnya kan ada perempuan, ada yang ibu-ibu, dia lebih milih untuk beli minyak dan lebih memilih untuk makanan yang direbus ya. Dan juga ada juga yang ibu-ibu dia protes gitu soal minyak yang harganya tinggi, dan juga ada yang tetap masih beli dengan harga minyak yang tinggi gitu. Itu kenapa dalam itu bisa jadi dalam tingkatan perbedaan tingkatan dan kualitasnya Bu, di dalam karakteristik ibu itu. Oke, makasih ya Iki. Ya. Jadi gini, kalau dikaitkan dengan pendidikan, sebenarnya pendidikan itu belum tentu menjamin bahwa
seseorang itu bisa beropini yang baik gitu. Contohnya gini, kalau yang tadi Eki bilang ada ibu-ibu yang ketika harga minyak goreng naik, ya udahlah cukup direbus aja, gitu kan, dikukus gitu kan misalnya. Itu adalah ibu-ibu yang cerdas. Artinya walaupun misalnya dia tidak berpendidikan tinggi, tapi wawasannya dia luas. Beda ya wawasan luas dengan pendidikan tinggi. Kalau pendidikan tinggi yang butuh buku, belum tentu dia wawasannya luas. Tapi kalau yang wawasannya luas, dia pasti bisa bereksperimen dan punya inovasi segala macam dalam menyikapi kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Biasanya orang yang fight di dalam hidupnya itu adalah orang-orang yang wawasannya luas. Contohnya nih, ketika dia wawasannya luas yang kayak tadi, ya udahlah, buat apa susah-susah gitu. Toh kita juga bisa semuanya direbus-rebus, gitu kan. Yang tadinya makan telur digoreng, gitu kan, dada ceplok, ya udah direbus, ya nggak sih, gitu kan, lebih sehat. Kemudian tahu tempe yang biasanya digoreng, ya udah kita bikin pepes tahu, enak kan, lebih enak, gitu kan. Terus ikan juga dipepes, ayam juga dipepes, gitu misalnya. Nah, itu artinya ibu-ibu tersebut dia punya inovasi. Ah ya udahlah pakai ini aja lah. Saya kan juga nggak terlalu tergantung banget nih sama minyak goreng, walaupun sesekali juga butuh. Tapi kalau ada ibu-ibu yang menyikapinya, saya butuh banget nih minyak goreng. Mungkin dia memang sudah tergantung banget dengan goreng-gorengan itu ya, misalnya bakwan, pengen bakwan, kemudian kerupuk gitu kan, segala macamnya gitu. Jadi dia tergantung banget dengan yang goreng-gorengan itu. Terus kalau biasanya tumis-tumis, biasanya kita agak royal minyak nih buat ibu-ibu nih, buat yang perempuan, ini dikit aja deh yang penting buat matangin bawang gorengnya gitu kan, bawang merah, bawang putih matang, ya udah masukin sayurnya udah gitu. Sebenarnya itu kan semua adalah bagaimana kita mengakalinya ya. Opini masyarakat itu memang banyak, tapi ketika kita menyikapinya dengan benar, insya Allah semuanya bisa diatasi, ya kan? Kemudian di sini, di sini nih ada yang tadi sebelumnya ya. Oke, di sini. Di sini ada family atau pupil rules atau semacam akar rumput seseorang. Artinya gini, kalau orang itu sudah dihidupkan atau sudah lama hidup dalam budaya yang kuat, mau ada budaya apapun dia tidak terpengaruh dengan opini yang berkenaan dengan budaya. Contohnya dulu yang saya ambil contoh gini deh, gaya busananya anak-anak yang nyontoh film drakor, ya nggak sih? Iya. Yang tank top segini, terus ke mall pakai hot pants, ya kan? Kalau kalian nih udah menjiwai kan dengan jilbab kalian, gitu, alhamdulillah gitu ya. Mau gimana pun secintanya kalian dengan film drakor, kalian nggak akan terpengaruh nih dengan pakaian-pakaian mereka, kemudian dengan gaya hidup mereka. Beda kalau yang mereka akarnya nggak kuat. Artinya gini, ih enak juga kali ya, badan gue kan putih, misalnya gitu. Oh ya dia gue pakai hotman, kan saya nggak orangnya putih. Nah, itu kan yang mengakibatkan dia itu ternyata akarnya di sini nggak kuat loh. Akar budayanya dia nggak kuat karena dia gampang terpengaruh. Mudah terkena kultur shock gitu. Iya, kultur shock ya. Kalau di komunikasi antar budaya ya, iya. Karena dia gini, ternyata enak juga ya pakai celana pendek kalau lagi pergi nggak perlu nyicing rok gitu kan, sama celana panjang gitu. Nah itu yang salah satunya gitu. Tapi untungnya ini mahasiswa IBM ya alhamdulillah banget gitu kan. Oke, di sini selanjutnya pendekatan dalam opini publik, pendekatan mekanistik, ada yang melalui balet teori. Ingat kan ya balet teori kayak jarum suntik ya. Semakin banyak opini yang disuntikkan ke masyarakat tentang negatifnya profil seseorang, maka orang itu sebaik apapun orang akan mencap dia jelek. Saya ambil contoh gini, ketika kalian melihat IG-nya atau TikTok-nya atau FB-nya Pak Ridwan Kamil, apa yang kalian lihat? Dia orangnya baik kan? Humble. Ya, kemudian
humoris, kemudian berwibawa, kemudian tidak sombong ya. Dia kalau jalan-jalan di kota Bandung tuh nyapa sana sini masyarakat gitu. Ya, sekitar orang-orang yang ada di Bandung. Itu artinya gini loh. Kita kan selalu melihat postingan beliau nih di FB, TikTok, sama IG-nya beliau. Akhirnya karena kita sering melihat yang tadinya nih kita nggak kenal beliau, gitu kan. Awal-awal beliau jadi gubernur Jawa Barat kan, siapa sih Ridwan Kamil. Kita lihat otomatis di mindset kita orangnya baik, humble, sayang keluarga, gitu kan. Kemudian sesibuk apapun beliau pasti menyempatkan untuk bercengkrama dengan keluarganya, gitu. Jadi otomatis kita akan, kan kita setiap hari ya, setiap hari kita ngeliat IG-nya, kegiatan beliau, kegiatan istrinya, kegiatan anak-anaknya, gitu kan. Oh iya, ternyata beliau sosok seorang politikus yang memang bisa membagi waktu. Kapan waktunya berkeluarga, kapan waktunya bekerja, gitu. Kemudian di sini ada pendekatan two step flow. Artinya di sini opini publik itu dua arah antara kayak gini nih, dua arah. Saya menyampaikan, teman-teman bilang oh iya Bu gini-gini, itu saya bilang oh iya gini, ngerangkai. Itu two step flow. Ada dialog antara komunikator dengan komunikator terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian di sini pendekatan interaksional, artinya kita kayak gini berinteraksi. Ketika misalnya gini, saya ngajak duduk kayak gitu kan, duduk manis terus sambil bilang gini, jadi ini teman-teman, jadi ini, apa pendapat kalian? Membosankan gitu. Karena apa? Tidak ada interaksi. Kemudian saya cuma nanya, sampai di sini jelas aja teman-teman gitu. Ih, dosennya aja kayak gitu kan. Jadi di sini maksudnya ketika kita mau berinteraksi dengan orang untuk mengubah opini yang tadinya kontra menjadi pro, itu supaya kita rutinitas. Kita istilahnya gitu loh, PDKT tapi dalam tanda kutip positif. Jangan yang negatif ya, kita bujuk rayu gitu. Ternyata pendapat kamu tuh gak bener loh, buktinya ini. Kita sampaikan dengan fakta, bukti, dan data. Iya. Kalau nggak ada tiga ini, otomatis orang akan menilai kita bohong. Cuma kosong. Oke, sampai kuliah di sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Izin bertanya Bu. Saya masih agak kurang paham masalah opini publik dengan opini kelompok. Untuk dua hal tersebut apakah sama atau tidak? Kalau tidak, untuk contoh masing-masing itu seperti apa? Terima kasih. Oke, makasih Mbak Ida. Gini, kalau opini publik itu adalah opini dari masing-masing kelompok. Kemudian kita rubah lagi opini dari masing-masing masyarakat yang kita ambil secara mayoritas suaranya apa. Kayak misalnya yang tadi saya bilang harga minyak ya Mbak ya. Itu ternyata yang menjerit gak hanya ibu-ibu di Bekasi, kemudian di Semarang misalnya, ataupun misalnya di Surabaya misalnya, tapi hampir seluruh Indonesia. Akhirnya itu menjadi opini publik. Kemudian kalau opini sekelompok yang tadi saya bilang Mbak, orang mengatakan bahwa kita mengatakan bahwa IBM itu baik, tapi sekelompok orang nih misalnya di seberang kampus kita sana mengatakan bahwa IBM itu nggak bagus karena gini-gini. Kita tunjukkan dengan fakta. Akhirnya opini sekelompok orang itu kita redam, jangan sampai menjadi opini masyarakat. Nah, itulah pendekatannya, ya. Paham? Oke, makasih. Oke teman-teman, sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, kemudian atas interaksinya ya. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.